Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini ibu akan membacakan kisah teladan, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam dan ulat merah. Namun sebelum mendengarkan cerita ibu, jangan lupa ya sayang untuk membaca doa sebelum belajar. Kisah Nabi Daud alaihissalam dan ulat merah. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Beliau merupakan seorang pemikir dan pembelajar yang baik. Suatu ketika beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya, tak disangka ada seekor ulat merah berada di dekatnya. Alhasil, Nabi Daud alaihissalam mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari ulat kecil ini? Sesaat setelah Nabi Daud alaihissalam berpikir demikian, seketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi ulat tersebut untuk sanggup berkata-kata seperti manusia. Ulat merah pun kemudian berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali juga. Selanjutnya ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud alaihissalam menjadi sadar. Beliau sadar bahwa dirinya telah khilaf. Dia telah memandang remeh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka. Alhasil, Nabi Daud alaihissalam pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat Nabi Daud alaihissalam sebagai pemikir yang bijak. Sejak itu, Nabi Daud alaihissalam tidak menganggap remeh lagi, tidak menganggap rendah lagi segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim jangan sampai memandang rendah dan mengecilkan orang lain. Nah, itu tadi kisah teladan yang dapat kita ambil hikmahnya, yang kita dapat ambil suri tauladannya dari Nabi Daud alaihissalam. Demikian cerita yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.